Selamat siang semuanya, saya Arila Gendai Putri dari D3 Anafarma 2A NIM P11 2015-3028. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bahan kimia obat glibenclamid. Bahan kimia obat atau BKO di dalam obat tradisional. Bahan kimia obat merupakan senyawa kimia obat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam jamu, dengan tujuan agar efek yang diinginkan tercapai lebih cepat dari biasanya. Salah satu cara yang paling tepat dan sederhana untuk mendeteksi adanya bahan kimia obat dalam jamu adalah dengan mengamati efek penyembuhan yang dirasakan oleh konsumen. Jika efek penyembuhan yang dirasakan cepat, maka kemungkinan besar jamu tersebut mengandung bahan kimia obat dengan dosis yang cukup tinggi. Sampai saat ini, Badan POM masih menemukan beberapa produk obat tradisional yang di dalamnya dicampuri bahan kimia obat. Untuk itulah, Badan POM secara berkesinambungan melakukan pengawasan yang antara lain dilakukan melalui inspeksi pada sarana distribusi serta pengawasan produk di peredaran dengan cara sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar. Informasi adanya BKO di dalam obat tradisional juga bisa diperoleh berdasarkan laporan atau pengaduan konsumen maupun laporan dari Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Di sini terdapat macam-macam obat tradisional yang sering ditambahkan BKO. Ada 5 obat, yaitu obat pekalino encokramatik, obat pelangsing, peningkat stamina, kencing manis atau diabetes, dan sesak napas atau asma. Untuk BKO yang ditambahkan dapat dilihat dalam tabel yang tertera. Selanjutnya adalah cara identifikasi secara cepat BKO di dalam jamu. Ada 2 cara, yaitu yang pertama, apabila produk diklaim dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Dan yang kedua, bila manfaat atau kerja obat tradisional terasa terjadi secara cepat. Glibenclamid. Sinonim glibenclamid adalah gliburid. Cara kerjanya sama dengan sulfonylurea lainnya. Obat ini 200 kali lebih kuat dari tolbutamid, tetapi efek hipoglikemia maksimal mirip sulfonylurea lainnya. Gliburid atau glibenclamid dimetabolisme dalam hati. Hanya 25% metabolit diekskresi melalui urin dan sisanya diekskresi melalui empedu dan tinja. Glibenclamid efektif dengan pemberian dosis tunggal pagi hari. Efek biologi glibenclamid jelas menetap 24 jam setelah dosis tunggal di pagi hari pada pasien diabetes. Bila pemberian dihentikan, obat akan bersih dari serum sesudah 36 jam. Efek samping glibenclamid. Yang pertama, umumnya ringan dan frekuensinya rendah, diantaranya gejala saluran cerna dan sakit kepala. Yang kedua, gejala hematologi, trombositopeni, dan agranulositosis. Yang ketiga, glibenclamid berpotensi menimbulkan efek samping hipoglikemia 15,79%. Fungsi dan contoh jamu glibenclamid. Glibenclamid merupakan obat yang sering digunakan pada diabetes mellitus atau DM tipe 2. DM tipe 2 ini merupakan penyakit yang serius dan harus dilakukan pemantauan yang teratur dalam pengobatannya. Fungsi dari glibenclamid sendiri bekerja dengan cara mensimulasi sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Dalam kenyataannya, antidiabetes sering dibuat menjadi sediaan tablet untuk penggunaan oral. Tablet yang dibuat dapat berisi glibenclamid tunggal maupun dengan campuran dari beberapa obat antidiabetes lain, seperti campuran antara metformin dan glibenclamid. Namun, dalam penggunaannya, tablet dengan campuran glibenclamid dan metformin lebih disukai karena mempunyai efek yang sinergis dan dapat memperkecil efek samping dari masing-masing obat, sehingga dapat meminimalisir efek samping obat bila dibuat tablet dengan bahan aktif tunggal. Ini merupakan jamu dengan tambahan glibenclamid. Yang pertama adalah jamu daun kelor, dan yang kedua adalah jamu diabetes atau kencing manis. Yang selanjutnya kita akan membahas teknik analisis dari glibenclamid. Untuk teknik analisis glibenclamid dibagi menjadi 2, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif dapat menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ialah metode pemisahan yang terdiri atas fase diam yang ditempatkan pada penyangga
berupa plat gelas logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan ditotolkan berupa bercak atau pita yang disebut dengan titik awal. Setelah plat atau lapisan ditaruh dalam bejana, ditutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok atau fase gerak. Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler, dan selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan atau dideteksi. Untuk cara uji kromatografi lapis tipis, yang pertama adalah pembuatan larutan pembanding dilakukan dengan cara melarutkan masing-masing satu tablet glibenclamid dengan 10 ml metanol, kemudian disaring dengan kertas saring. Lalu pembuatan larutan sampel jamu dengan melarutkan masing-masing 1 gram jamu ke dalam metanol dan saring dengan kertas saring. Setelah itu, aktivasi plat silika gel pada oven dengan suhu 120 derajat Celcius dan jenuhkan chamber dengan eluen kloroform banding sikloheksan banding etanol banding asam asetat glasial dengan perbandingan 9:9:1:1. Selanjutnya, totolkan pembanding dan sampel jamu dengan pipa kapiler pada plat silika gel dengan jarak masing-masing 1 cm. Lalu elusi dengan eluen sehingga mencapai batas. Setelah itu, amati noda di bawah sinar UV 254 dan 366 dan hitung nilai RF-nya. Untuk analisis kuantitatif glibenclamid dapat menggunakan metode. Yang pertama adalah spektrofotometri UV. Spektrofotometer terdiri dari sumber cahaya, monokromator, sel absorpsi, detektor, dan pencatat. Prinsip dari spektrofotometri UV ini ialah serapan panjang gelombang yang khas yang diberikan oleh suatu senyawa terhadap detektor UV. Prosedur validasi pada spektrofotometri sama dengan instrumen lainnya, seperti akurasi, presisi, linearitas, dan nilai LOD dan LOG. Sebelum melakukan analisis dari suatu zat, maka kita harus mengetahui panjang gelombang yang dimiliki zat tersebut. Untuk glibenclamid sendiri berada pada kisaran 200-400 nanometer, yang merupakan panjang gelombang UV. Setelah itu dilakukan preparasi sampel dengan cara membuat larutan stok dengan berbagai konsentrasi. Untuk melihat linearitas dari kurva, maka variasi konsentrasi yang dibuat minimal 5 konsentrasi. Kemudian dicari panjang gelombang maksimum dari masing-masing konsentrasi, dan dipilih panjang gelombang yang memiliki serapan yang maksimum. Setelah itu dilakukan pengukuran pada sampel dengan menggunakan panjang gelombang 229,5 nanometer, atau panjang gelombang dengan serapan maksimum. Selanjutnya dilakukan proses validasi. Untuk linearitas, harga koefisien korelasi yang sangat baik, yaitu sebesar 0,999. Sementara untuk nilai akurasi dilihat dari persen recovery, persen RSD, dan persen RE. Data untuk nilai akurasi ini sendiri digunakan beberapa tingkatan yang berbeda, yaitu 80%, 100%, dan 120%. Didapatkan nilai persen recovery sebesar 99,70 sampai 100,89%. Sedangkan untuk nilai RSD adalah 0,86 sampai 1,59%. Sementara nilai RE adalah 0,8 sampai 2,05%. Parameter selanjutnya ialah LOD dan LOG. Hasil yang didapatkan adalah 10 nanogram per mili untuk LOD dan 35 nanogram per mili untuk LOG. Bila kita kaitkan dengan standar minimum yang ditentukan ICH atau International Conference on Harmonization, maka analisis glibenclamid dengan menggunakan spektrofotometri dapat dikatakan baik, sebab parameter untuk validasinya berada di dalam range yang ditentukan oleh ICH, yaitu di bawah 2%. Yang kedua yaitu dengan metode HPLC atau KCKT. Yang pertama adalah larutan baku glibenclamid, metformin, dan gliclazid dibuat dengan konsentrasi 500 mikrogram per mili dalam metanol. Lalu dibuat kembali larutan baku glibenclamid 100 mikroliter. Larutan baku glibenclamid 100 mikroliter dipipet dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili, lalu diencerkan dengan fase gerak sehingga diperoleh konsentrasi 5 mg per mili. Setelah itu dibuat larutan TFA 0,1% dengan memasukkan 500 mikroliter TFA ke dalam labu ukur 500 mili dan diencerkan dengan aquabides hingga tanda batas. Setelah itu membuat larutan dapar fosfat, yaitu dengan cara menimbang
3,7250 gram amonium fosfat dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml, diencerkan dengan aqua bides hingga tanda batas, lalu ditambahkan asam fosfat sampai pH tertentu, diukur menggunakan pH meter, disaring menggunakan multipore dengan pori 0,45 mikrometer dengan bantuan vakum, diudarakan dengan ultrasonic bath selama 15-20 menit. Optimasi kondisi KCKT serta uji kesesuaian sistem terdiri atas penentuan panjang gelombang serapan maksimum glibenclamid, penentuan ekstingsi molar dari glibenclamid, optimasi dan uji kesesuaian sistem KCKT, dan optimasi kondisi ekstraksi dengan SPE. Ini merupakan optimasi dan uji kesesuaian sistem KCKT. Yang pertama adalah penentuan nilai ekstingsi molar glibenclamid. Dilakukan dengan cara memipet sejumlah tertentu larutan glibenclamid dari larutan baku glibenclamid 500 mikrogram dalam 1 ml metanol. Dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, diencerkan dengan fase gerak sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi akhir 5, 10, dan 15 mikrogram per mili. Ketiga larutan dianalisis dengan spektrofotometer dan dibaca serapannya pada panjang gelombang maksimum glibenclamid dan ditentukan nilai ekstingsi molarnya dengan persamaan. Yang kedua, optimasi dan uji kesesuaian sistem KCKT dilakukan dengan cara larutan baku glibenclamid 500 mikrogram per mili diencerkan menggunakan fase gerak sampai diperoleh konsentrasi 2 mikrogram per mili. Kemudian disuntikkan ke dalam KCKT sebanyak 20 mikroliter dengan perbandingan fase gerak asetonitril dibanding dapar fosfat, yaitu 40:60, 45:50, 50:50, 55:45, 60:45, dan perbandingan asetonitril banding TFA, yaitu 40:60, 45:55, 50:50, 55:45, 60:40. Kecepatan alin yang digunakan yaitu 1 mili per menit dan dideteksi pada panjang gelombang sesuai dengan hasil dari pengukuran. Lalu dicatat waktu retensi, resolusi, dan tailing factor agar dapat menentukan fase gerak yang digunakan selanjutnya. Yang ketiga adalah optimasi kondisi ekstraksi dengan SPE. Dilakukan dengan cartridge SPE ditempatkan pada wadah. Pengondisian cartridge SPE dilakukan dengan menambahkan 1 mili metanol dan 1 mili aqua bides. Sebanyak 1 mili sampel plasma darah manusia yang telah di-spike dengan glibenclamid dimasukkan ke cartridge SPE. Pencucian dilakukan dengan menambahkan 1 mili metanol 5% dalam aqua bides. Kemudian analit dielusi dengan menambahkan 1 mili asetonitril banding TFA, yaitu 20:80, atau sebanyak 1 mili asetonitril. Lalu analit ditampung dan disuntikkan langsung ke dalam KCKT. Yang keempat adalah validasi metode analisis, terdiri dari uji linearitas, presisi, akurasi, uji spesifisitas, uji batas deteksi, dan uji batas kuantifikasi. Uji linearitas dilakukan dengan cara memvariasikan konsentrasi glibenclamid 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm, dan dicampurkan dengan 2 ppm larutan gliclazid dalam metanol. 100 mikroliter larutan campuran yang telah dibuat kemudian dimasukkan pada 900 mikroliter plasma. Plasma yang sudah di-spike diekstraksi menggunakan SPE dan disuntikkan ke dalam kolom KCKT sebanyak 20 mikroliter dengan menggunakan siring. Dibuat kurva kalibrasi dengan konsentrasi sebagai sumbu X dan rasio luas area puncak sebagai sumbu Y. Dari kurva kalibrasi yang dibuat, dilakukan analisis penentuan korelasi untuk menentukan tingkat linearitas. Uji presisi dilakukan dengan cara memvariasikan konsentrasi glibenclamid 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm dicampurkan dengan 2 ppm larutan gliclazid dalam metanol. 100 mikroliter larutan campuran yang telah dibuat kemudian dimasukkan pada 900 mikroliter plasma. Plasma yang sudah di-spike diekstraksi menggunakan SPE dan disuntikkan ke dalam kolom KCKT sebanyak 20 mikroliter dengan menggunakan siring. Dilakukan pengulangan prosedur sebanyak 5 kali pada masing-masing konsentrasi.
Sekian pemaparan materi BKU Gripen Klamit yang dapat saya sampaikan. Untuk salah katanya, mohon dimaafkan, dan bila ada kekurangan, mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Selamat siang.